Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Perkenalkan kali ini bersama dengan saya, Irene Petresia Pelokila. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan judul Video Praktik dan Refleksi Soft Skill Semangat Guru 3 dari topik Semangat Guru 3 Merdeka Belajar dengan Kemampuan Non-Teknis. Dari topik Semangat Guru 3 Merdeka Belajar dan Kemampuan Non-Teknis, saya telah mempelajari 5 modul. Modul yang pertama adalah pola pikir bertumbuh dan ketangguhan. Modul yang kedua, kepemimpinan dalam berinovasi dan transformasi. Modul yang ketiga, self-regulated learning dan implementasi merdeka. Modul keempat, komunikasi efektif dan penuh empati. Modul kelima, literasi digital. Mari kita lihat pembahasan tiap-tiap modul. Pada modul yang pertama, pola pikir bertumbuh dan ketangguhan, kita dapat melihat karakteristik individu sebagai berikut. Guru dengan pola pikir bertumbuh dapat dikenal dari reaksinya terhadap tantangan dan kegagalan. Guru yang tangguh dapat terlihat dari 3 kemampuan, yakni meregulasi emosi, mengatasi stres, dan beradaptasi terhadap perubahan. Guru selalu mendapat umpan balik yang positif dari lingkungan di mana dia berada. Modul yang kedua, kepemimpinan dalam berinovasi dan transformasi. Kepemimpinan adalah keterampilan seorang guru untuk menggerakkan orang lain, dalam hal ini peserta didik, dalam rangka mencapai tujuan. Soft skill kepemimpinan ini diperlukan pada guru merdeka mengajar, di mana guru berperan sebagai fasilitator dalam praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada modul yang ketiga, self-regulated learning dan implementasi merdeka. Dari belajar modul ini, ada beberapa manfaat bagi guru dan bagi peserta didik. Yang pertama, orientasi pada tujuan, yakni menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Yang kedua, adaptif, yakni belajar menguasai self-regulated learning lebih adaptif. Yang ketiga, evaluasi diri melalui tahap ini, guru maupun peserta didik dapat mengevaluasi sendiri aktivitas belajar. Guru yang self-regulated learning mampu melakukan penyesuaian terus-menerus hingga implementasi kurikulum dapat dimengerti dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Apa itu self-regulated learning? Self-regulated learning adalah sebuah cara atau strategi yang digunakan untuk mengelola, mengatur perilaku seseorang di tempat kerja. Strategi ini merupakan salah satu faktor yang bisa membawa seseorang menuju target kesuksesan. Modul keempat, komunikasi efektif dan penuh empati. Dalam modul ini, saya mencoba meresume beberapa hal. Yang pertama, dapat membantu peserta didik. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir lebih dalam, berkolaborasi dengan lebih baik, memahami nilai moral yang penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memberikan dukungan dan dorongan. Hal ini memungkinkan peserta didik merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk tumbuh melalui guru, mendengarkan dengan tulus, bertanya dengan teliti, dan menghargai kepentingan kebutuhan peserta didik.
Hal yang ketiga yang saya dapatkan adalah memiliki target komunikasi. Komunikasi yang mencakup peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah agar terjalin hubungan yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai bersama. Modul 5, literasi digital. Literasi digital secara garis besar dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami, menggunakan, melibatkan, mentransformasi teks, dan menganalisis, di mana kelima hal tersebut berfokus pada kompetensi atau mengembangkan kemampuan dalam keterampilan membaca dan menulis. Merdeka Mengajar mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung pembelajaran, sehingga literasi digital dapat tercermin melalui praktik pembelajaran. Melalui pembelajaran dari topik ini, dari terdiri 5 modul ini, saya mencoba merefleksikan beberapa hal, yakni yang pertama, soft skill guru harus bisa diterapkan dengan baik dalam pembelajaran, agar bisa menjadi contoh dan bisa membentuk karakter bagi peserta didik. Guru yang terus meningkatkan diri dan menjadi lebih efektif dalam membantu peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun secara akademis. Refleksi yang kedua adalah dalam aktivitas sehari-hari, saya berusaha untuk mengadopsi pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Sebagai landasan praktik saya, pola pikir ini mengajarkan saya bahwa kemampuan dan potensi dapat berkembang melalui upaya pembelajaran, ketekunan, dan kesabaran. Dengan menerapkan pola pikir bertumbuh, saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan, terbuka terhadap umpan balik, dan lebih berani menghadapi kegagalan. Dalam aksi nyata ini, saya juga melampirkan beberapa dokumentasi pendukung, yakni dari pola pikir bertumbuh dan ketangguhan pada peserta didik, dapat dilihat bahwa dalam pembelajaran, peserta didik begitu antusias, begitu semangat ketika kita memberikan alat peraga atau respon yang baik kepada kebutuhan dan kemampuan mereka. Pada gambar yang pertama dapat dilihat antusias peserta didik ketika mengawali pembelajaran dengan puisis. Yang berikut, pada gambar yang berikut adalah peserta didik memegang kartu kelompok. Tujuannya agar kelompok yang akan dibentuk adalah kelompok heterogen. Dan yang berikut, peserta didik yang aktif berdiskusi di dalam kelompok. Pada dokumentasi berikut yaitu kepemimpinan dalam berinovasi. Dalam praktik di setiap pembelajaran, saya berusaha menggunakan strategi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pada dokumentasi self-regulated learning, di sini terlihat peran peserta didik yang mulai aktif menyampaikan ide, pikiran, dan gagasan di depan kelas secara berani. Kemudian, ada juga peserta didik yang tergabung dalam komunitas seperti agen perubahan. Dokumentasi yang terakhir yaitu komunikasi efektif dan penuh empati bersama peserta didik dan rekan sejawat. Bentuk komunikasi ini selalu saya bangun bersama dengan peserta didik ketika berada dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun bersama dengan rekan sejawat. Adapun umpan balik yang saya dapatkan adalah umpan balik dari orang tua, umpan balik dari rekan sejawat atau guru, dan umpan balik dari peserta didik. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kesuksesan berawal dari diri sendiri, mulai hari ini dengan hal-hal yang sederhana. Salam guru hebat Indonesia.